pelajar, selamat datang di video pembelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian dalam materi pengeringan. Tahukah Anda, pengeringan adalah tahapan paling krusial dalam pengolahan biji-bijian seperti gabah, jagung, dan kacang tanah. Proses ini sangat menentukan kualitas dan daya simpan produk. Dalam video ini, kita akan bedah tuntas perbedaan pengeringan konvensional dan modern pada biji-bijian. Siapkan catatan Anda dan mari kita mulai. Pengeringan adalah proses penurunan kadar air pada biji-bijian hingga mencapai batas aman untuk penyimpanan. Prinsipnya adalah perpindahan panas untuk penguapan air dan perpindahan massa atau uap air dari produk ke udara sekitar. Mengapa ini penting? Karena kadar air yang tinggi dapat memicu aktivitas mikroorganisme dan serangga. Hal ini mengakibatkan penurunan mutu bahkan kerugian total. Ada dua metode utama yang digunakan, yaitu metode konvensional dan metode modern. Mari kita lihat perbedaannya. Metode pengeringan konvensional atau jemur matahari adalah cara tertua. Dalam proses pengeringan, energi panasnya berasal dari sinar matahari langsung. Kelebihan utamanya adalah biaya yang sangat murah dan mudah diterapkan. Namun, kekurangannya terlalu banyak. Kekurangannya meliputi waktu pengeringan yang lama, bisa berhari-hari, mutu yang tidak seragam, dan sangat bergantung pada cuaca. Jika hujan tiba-tiba, bisa menyebabkan biji-bijian berkecambah atau berjamur. Selain itu, resiko kontaminasi dari debu, kotoran, dan serangan hewan sangatlah tinggi. Kontrol suhu dan kelembapan juga tidak ada. Pengembangan dari konvensional adalah pengering tenaga surya yang lebih melindungi produk dari kontaminasi. Namun, masih bergantung pada intensitas sinar matahari. Metode modern menggunakan alat pengering mekanis berupa mechanical dryer dengan sumber panas dari pembakaran seperti gas, biomasa, atau minyak. Kelebihan utama dari metode modern ialah cepat, hanya hitungan jam. Mutu seragam karena suhu dan aliran udara terkontrol dan tidak terpengaruh cuaca. Kontrol yang ketat ini meminimalisir resiko kerusakan seperti biji pecah atau crack grain dan menjaga warna serta aroma produk. Metode modern sangatlah cocok untuk skala besar dan industri yang membutuhkan konsistensi mutu tinggi. Kekurangan utama adalah biaya investasi alat yang tinggi dan membutuhkan bahan bakar sebagai sumber panas, yang berarti biaya operasionalnya lebih besar. Selain itu, pengoperasiannya memerlukan keahlian dan perawatan khusus agar alat bekerja optimal. Yuk kita rangkum perbedaan utamanya ya. Pada metode konvensional menggunakan sumber panas dari energi surya, sedangkan pada metode pengeringan modern menggunakan bahan bakar berupa listrik yang diubah menjadi energi panas. Pada metode konvensional, waktu yang diperlukan cenderung lebih lama, bahkan bisa berhari-hari. Sedangkan waktu yang diperlukan pada metode modern akan lebih singkat. Penggunaan metode konvensional masih bergantung pada cuaca sehingga suhu tidak terkontrol. Sedangkan pada metode pengeringan modern, suhu dapat terkontrol dan relatif stabil. Biaya yang dibutuhkan untuk pengeringan konvensional cenderung lebih rendah karena tidak membutuhkan peralatan khusus. Sedangkan pada metode pengeringan modern, biaya yang dibutuhkan cenderung lebih tinggi karena membutuhkan peralatan khusus. Mutu produk yang dihasilkan pada metode pengeringan konvensional tidak seragam. Hal ini membedakan jika menggunakan metode pengeringan modern di mana mutu produk yang dihasilkan akan lebih seragam dan terjamin. Metode pengeringan konvensional umumnya digunakan untuk produksi skala kecil seperti industri rumah tangga (UMKM), berbeda dengan metode pengeringan modern yang lebih banyak digunakan untuk produksi skala besar di berbagai industri. Nah, dari video penjelasan tadi muncul pertanyaan nih, kapan kita sebaiknya memilih metode konvensional dan kapan kita bisa memilih metode modern? Pemilihan ini sangat dipengaruhi oleh skala produksi, ketersediaan dana, dan juga standar kualitas produk. Setelah mempelajari kedua metode ini, apakah kalian pernah mencoba salah satunya?
bagaimana hasilnya? Yuk coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian berikutnya. Dan tetap semangat. Bye.